Siang itu, suasana gedung perkantoran Hartono Corp tampak seperti biasa, ramai tapi teratur. Para karyawan lalu lalang dengan jas rapi dan sepatu mengkilap, sebagian sibuk memandangi layar ponsel sambil menenteng laptop. Gedung itu dikenal elit. Tak sembarang orang bisa masuk tanpa ID, apalagi yang tidak berpakaian standar. Namun hari itu, pemandangan berbeda terjadi. Seorang wanita tua dengan pakaian lusuh memasuki lobi utama. Kaos panjangnya sudah pudar warnanya, sarung batiknya terlihat kumal, dan kepalanya tertutup selendang tipis yang tampak sudah bertahun-tahun tidak diganti. Di tangannya tergenggam plastik kresek hitam, isinya tidak jelas, tapi menimbulkan aroma khas seperti bumbu dapur atau minyak kayu putih. Para pegawai yang lewat mulai saling melirik, ada yang mencibir, ada yang tertawa cekikikan sembari memotret diam-diam. "Pengemisnya itu," bisik seorang wanita muda ke temannya. "Mana mungkin pengemis masuk sini? Security-nya ngapain aja?" jawab temannya sambil menoleh ke arah resepsionis. Wanita tua itu berdiri canggung di depan meja resepsionis. Dia tidak berkata sepatah kata pun, hanya menatap langit-langit gedung dengan kagum. Lampu-lampu kristal menggantung megah, sementara udara sejuk dari AC menyentuh kulitnya yang penuh keriput. Sudah puluhan tahun ia tidak pernah ke kota, apalagi masuk gedung seperti ini. Langkahnya pun ragu-ragu, kakinya sedikit gemetar, tapi ia mencoba berdiri tegak. Beberapa saat kemudian, ia berjalan pelan menuju arah kantin. Di sepanjang lorong, beberapa karyawan yang sedang istirahat menatap dengan sinis. "Mak, salah tempat. Warteg bukan di sini," ejek seorang pria muda berseragam staf gudang. Wanita tua itu hanya tersenyum kecil. Ia tak terbiasa membalas hinaan. Yang ia tahu, ia hanya ingin bertemu anaknya. Sudah bertahun-tahun ia tak bertemu, dan terakhir kali anaknya pulang ke kampung hanya sebentar. Ia ingin memberi kejutan, membawa sedikit bekal dari desa, telur asin buatan sendiri, rempeyek kacang, dan sambal terasi kesukaan anaknya. Ketika tiba di depan kantin pegawai, aroma masakan modern menyambut hidungnya. Kantin itu bersih dan ber-AC. Dindingnya penuh poster menu digital dan mesin pemesanan otomatis. Ia berdiri di ambang pintu, tak yakin boleh masuk atau tidak. Belum sempat ia melangkah, seorang penjaga kantin mendatanginya dengan raut wajah kesal. Bu, ini bukan tempat umum." "Ya, kalau mau minta-minta, di luar saja," bentak pria itu dengan suara lantang. Beberapa pegawai menoleh, tertarik dengan keributan kecil yang terjadi. Seorang pegawai wanita bahkan mulai merekam dengan ponselnya. Saya cuma mau ketemu seseorang." "Nak," jawab wanita tua itu pelan. "Siapa? Di sini nggak ada anak buah yang bisa dilihat sama." Maaf ya Bu, Ibu tampak seperti, bukan orang yang tepat untuk masuk ke sini." Kalimat itu menggantung di udara. Wanita tua itu terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Bukan karena dimarahi, tapi karena merasa tidak dianggap. Ia menguatkan diri. "Saya mau ketemu Pak Adrian," ucapnya dengan suara yang pelan, namun cukup jelas. Penjaga kantin terbelalak, lalu tertawa keras. "Hah? Pak Adrian Hartono? Yang punya gedung ini? Ya ampun, Ibu, jangan-jangan Ibu ini salah tempat beneran." Tawa orang-orang mulai terdengar. Beberapa di antaranya menyeringai sinis. Salah satu karyawan berbisik, "Gila ya, ngaku-ngaku kenal bos besar. Strategi baru buat minta sumbangan. Tuh." Wanita tua itu tetap berdiri di tempatnya, meski tubuhnya mulai lunglai. Tangannya menggenggam plastik hitam itu erat-erat, seperti memeluk kehormatan yang tersisa. Tak jauh dari sana, seorang resepsionis muda bernama Rani mengamati kejadian itu dari balik meja. Hatinya terasa tidak enak. Sejak awal wanita tua itu masuk, ia sudah merasa ada yang berbeda. Wajah wanita itu penuh kehangatan dan ketabahan.
bukan seperti orang yang biasa mengemis. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Rani tidak tega berpaling. Dengan langkah cepat, Rani menghampiri wanita itu dan berdiri di samping penjaga kantin. "Maaf, Bu. Ibu bilang ingin bertemu Pak Adrian?" tanyanya lembut. Wanita tua itu mengangguk pelan. "Iya, Nak. Saya ibunya. Saya cuma ingin kasih makanan dari kampung. Saya nggak bisa hubungi dia. HP saya rusak." Penjaga kantin dan beberapa orang langsung tertawa lagi. Tapi Rani tidak ikut tertawa. Ia justru menatap wanita itu lebih lama. "Ibu tunggu sebentar ya. Saya coba konfirmasi ke atas," ucap Rani cepat, lalu melangkah menuju ruang resepsionis utama. Wanita tua itu pun duduk di bangku kecil di sudut ruangan kantin. Beberapa pegawai masih menatap sinis. Salah satu bahkan berkata keras-keras, "Kalau benar ibunya bos, ngapain datang cuma bawa plastik item bau begitu?" Waktu terasa berjalan lambat. Hati wanita tua itu bergetar. Ia mulai menunduk, menyeka ujung matanya yang basah. Namun, ia masih menanti. Dalam hatinya ia berdoa, semoga anaknya bersedia menemuinya meski tiba-tiba. Ia tak ingin apa-apa, hanya ingin memeluk anaknya, bertanya kabar, menyampaikan bahwa ia bangga padanya. Tapi tak pernah ia sangka, untuk bisa menyampaikan kasih sayang seorang ibu, ia harus melewati tatapan hina, ejekan, dan rasa malu yang mendalam. Hawa dingin dari AC sentral yang mengalir di seluruh gedung Hartono Corp terasa sangat kontras dengan suasana panas yang mengelilingi wanita tua itu. Meski udara sejuk menyelimuti ruang kantin, namun tatapan-tatapan dingin dan cibiran menusuk justru membakar perasaannya lebih dalam dari apapun. Ia duduk di kursi tunggu kecil di pojok kantin, tepat di samping pot tanaman plastik, mencoba membuat dirinya sekecil mungkin. Plastik hitam yang dibawanya ia letakkan di pangkuan, dijaga seperti barang berharga. Sesekali ia melirik jam dinding digital yang menggantung di atas mesin pemesanan makanan. Waktu terasa sangat lambat, seperti menertawakannya bersama tawa-tawa orang di sekitarnya. Beberapa karyawan masih memandangnya dengan tatapan mencurigakan. Seorang staf bagian marketing yang sedang makan siang berkomentar setengah berteriak, "Gak ngerti deh, sekarang orang gila bisa masuk seenaknya ke kantor elit kayak gini." Suara itu terdengar jelas ke seluruh ruangan. Seorang pegawai wanita ikut tertawa. "Yah, mungkin karena sekarang satpam sibuk selfie di pos jaga, jadi lupa tugas." Wanita tua itu hanya tersenyum kaku. Ia sudah terlalu sering dilihat rendah, diperlakukan seperti beban. Tapi tidak pernah sesakit ini. Ini adalah kantor anaknya. Anak yang dulu ia besarkan dengan sisa-sisa tenaga, bahkan saat tak ada makanan di rumah. Kini ia datang bukan untuk mengemis, hanya untuk menyerahkan oleh-oleh dari kampung dan melihat langsung tempat kerja anaknya. Namun, siapa yang akan percaya wanita tua berpakaian seperti itu bisa jadi ibu dari bos besar? Dari arah meja bar, salah satu karyawan laki-laki yang dikenal suka bercanda, pura-pura berdiri dan memanggil dengan keras. Bu, sini duduk sama saya. Nanti saya belikan nasi padang sekalian saya transfer 100.000. Ya." Tawa kembali meledak. Beberapa karyawan mulai merekam secara terang-terangan. Salah satu bahkan sempat membuat story Instagram dengan tulisan, "Jebakan prank? Atau emak-emak salah tempat?" Wajah dengan air mata bahagia. Wanita tua itu menunduk. Tangannya mulai bergetar. Bukan karena marah, tapi karena kecewa. Ia menyadari betapa dunia telah berubah. Ia bukan siapa-siapa di mata orang-orang ini. Mereka menilainya hanya dari apa yang ia kenakan dan dari bau tubuhnya yang tak seharum parfum mahal. Dari tempatnya duduk, ia bisa melihat pantulan wajahnya di kaca besar dinding kantin. Rambutnya sudah memutih sepenuhnya. Pipi dan dahinya berkerut. Tubuhnya kurus dan bungkuk. Tapi hatinya masih penuh kasih yang sama sejak ia menyusui Adrian di gubuk kecil belasan tahun silam. Dulu,
Ketika Adrian kecil dan sakit, ia rela jalan kaki berkilo-kilometer ke puskesmas hanya untuk dapat obat gratis. Bahkan pernah suatu malam hujan, ia menggendong Adrian ke warung karena anaknya demam dan menangis sepanjang malam. Saat itu, ia berjanji dalam hati, "Aku akan pastikan kamu berhasil, Nak. Walaupun aku tak tahu gimana caranya." Dan kini anaknya berhasil. Bahkan sangat berhasil. Tapi lihat dirinya sekarang. Duduk di pojok kantin gedung mewah milik anaknya sendiri, ditertawakan dan dihina seolah ia tak layak berada di sana. Rani, resepsionis muda yang sebelumnya mencatat nama wanita itu, kembali dari ruang sekretaris dengan napas memburu. Tapi sebelum ia sempat menyampaikan apapun, ia mendapati suasana kantin yang tidak ia harapkan. Astaga! Gumam Rani lirih melihat orang-orang tertawa sambil memegang ponsel mereka, memperhatikan wanita tua itu seperti tontonan. Rani segera berjalan cepat ke arah wanita tua itu. "Bu, ibu tidak apa-apa?" tanyanya pelan. Suaranya sedikit gemetar melihat mata si ibu sudah tampak memerah. Wanita tua itu hanya menggeleng kecil. "Saya tidak apa-apa, Nak. Saya cuma rindu anak saya." Ucapan itu menusuk batin Rani. Ia menggenggam tangan wanita tua itu dengan lembut dan berkata, "Sekretaris Pak Adrian sedang menghubungi beliau sekarang. Bu, mohon tunggu sebentar ya. Ibu jangan pergi." Seketika, sebagian karyawan yang tadinya tertawa mulai sadar. Mereka memperhatikan gerak-gerik Rani yang tampak sungguh-sungguh. Seorang staf keuangan bertanya dengan nada ragu, "Itu beneran ibunya Pak Adrian?" Yang lain mengangkat bahu. "Mana mungkin. Masa ia ibunya bos kaya raya kayak gitu?" Namun Rani tidak menggubris mereka. Ia justru berdiri di depan wanita itu, seolah ingin melindunginya dari tatapan dan komentar buruk. Ia sempat menoleh ke penjaga kantin yang tadi membentak wanita itu, lalu berkata tegas, "Mas, harusnya tadi Mas tanya baik-baik, bukan langsung bentak." Penjaga kantin itu terlihat kikuk. Ia baru menyadari tindakannya mulai menciptakan kegaduhan. Ia mencoba membela diri. "Saya cuma takut ada orang aneh masuk, Mbak. Nggak tahu kalau memang serius." Tapi belum selesai ia bicara, terdengar suara langkah tergesa dari arah lift eksekutif. Beberapa orang berkemeja putih dan memakai ID level manajemen berlari kecil sambil menoleh ke kanan kiri. Salah satu di antaranya, perempuan berumur sekitar 40-an tahun, langsung berlari ke arah wanita tua itu dan memeluknya erat-erat di depan semua orang. "Bew, maaf banget. Kenapa ibu nggak bilang mau datang? Kenapa nggak hubungi saya dulu?" Tangis perempuan itu pecah, membuat semua yang melihat terpaku. Ruangan yang tadi penuh suara kini hening seketika. Wanita tua itu pun menitikkan air mata. "Maaf, Bu. HP saya rusak. Saya cuma ingin kasih sambal buat Adrian. Saya takut kalau saya telepon, malah ngerepotin kalian." Semua orang terdiam. Beberapa dari mereka mulai menyadari bahwa yang mereka ejek dan hina selama ini benar-benar adalah ibu dari bos mereka sendiri. Salah satu staf HR yang sempat tertawa kini menunduk dalam-dalam. Seorang manajer marketing yang tadi nyeletuk soal orang gila, buru-buru menyingkir dari tempat duduknya. Bahkan penjaga kantin pun mulai memundurkan langkah. Wajahnya pucat pasi. Tidak ada lagi yang berani bersuara. Suasana yang tadinya penuh canda berubah menjadi hening yang mencekam. Hanya suara isak tangis pelan dari wanita parubaya itu yang masih terdengar saat ia terus memeluk wanita tua dengan penuh rasa bersalah. Rani berdiri terpaku. Matanya tak berkedip menatap peristiwa yang baru saja terjadi di hadapannya. Perempuan yang tadi ia bantu, wanita tua berpakaian lusuh yang dihina, dibentak, dan dicemooh, ternyata benar-benar adalah ibu kandung dari Adrian Hartono, CEO dan pemilik Hartono Corp. Seluruh tubuh Rani seperti kehilangan daya. Ia tak tahu harus merasa apa. Terkejut? Haru?
Atau justru malu karena bekerja di lingkungan yang baru saja mempermalukan seorang ibu pemilik perusahaan secara terbuka? Wanita parubaya yang memeluk Ibu Adrian tadi adalah Bunia, sekretaris pribadi sekaligus orang kepercayaan direktur utama. Bunia jarang turun ke kantin, tapi hari itu, begitu menerima pesan dari Rani, ia langsung meluncur ke bawah tanpa berpikir panjang. Ekspresi wajahnya saat mengenali wanita tua itu berubah seketika. Dari panik menjadi pilu. "Ibu sehat? Kenapa ibu nggak hubungi saya saja?" tanya Bunia dengan suara bergetar. Wanita tua itu mengangguk perlahan, sambil tersenyum. "Saya nggak tahu harus nelpon siapa. HP saya rusak. Dan saya juga nggak mau merepotkan. Saya cuma mau kasih makanan buat Adrian, dia suka sambal buatan saya. Kan?" Perkataan itu terdengar sederhana, tapi menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Bahkan beberapa karyawan yang sebelumnya menertawakan kini hanya bisa menunduk, menyembunyikan rasa malu dan bersalah. Bunia menggenggam tangan Ibu Adrian erat-erat. "Ibu ikut saya ke atas. Ya?" Pak Adrian pasti senang sekali lihat ibu datang. Ibu Adrian tersenyum. Ia melirik Rani yang masih berdiri terpaku. Dengan hangat ia berkata, "Terima kasih ya, Nak. Kalau bukan kamu, mungkin saya masih duduk di pojok situ dianggap pengganggu." Rani menahan air mata yang hendak jatuh. Ia membalas senyuman itu dengan gemetar. "Saya hanya melakukan apa yang saya rasa benar, Bu." Sementara itu, suasana kantin berubah drastis. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi cemoohan. Semua menatap diam-diam saat Ibu Adrian dan Bunia berjalan keluar ruangan menuju lift eksekutif, diiringi beberapa staf manajemen yang baru saja turun dari lantai 15. Mereka tampak sibuk mengatur segala sesuatu, mungkin bersiap menyambut kedatangan mendadak yang sangat berarti. Rani kembali ke meja resepsionis dengan langkah perlahan, tapi pikirannya tidak tenang. Sejak pagi ia sudah merasa ada sesuatu yang aneh pada wanita tua itu. Ada keteguhan yang tersembunyi di balik penampilan sederhananya. Dan kini terbukti, intuisi Rani benar. Tak lama setelah ia duduk, ponselnya berdering. Panggilan dari Pak Dimas, HR Manager. "Rani, bisa ke ruang HR sekarang?" Suara di ujung telepon terdengar serius. "Baik, Pak," jawab Rani, meski jantungnya mulai berdegup kencang. Dalam perjalanan menuju ruang HR di lantai 3, langkah Rani terasa berat. Ia belum tahu apa yang akan terjadi. Apakah dia akan ditegur karena bertindak tanpa izin? Atau justru diapresiasi? Sesampainya di ruang HR, Pak Dimas dan 2 staf senior lain sudah menunggu. Mereka mempersilakan Rani duduk. Suasana hening sejenak, sebelum akhirnya Pak Dimas membuka suara. "Rani, kami ingin berterima kasih atas tindakan kamu tadi." Rani mengerutkan kening. "Saya hanya mencoba membantu, Pak." Pak Dimas mengangguk. "Justru karena kamu mencoba membantu itulah kami merasa kamu pantas diberi apresiasi. Tadi kami sudah mendapat laporan dari Bunia, bahwa kamu satu-satunya yang percaya pada Ibu Pak Adrian sejak awal. Dan beliau sangat menghargai itu." Rani menunduk. "Saya sebenarnya juga sempat ragu, Pak. Tapi waktu lihat mata beliau, saya merasa seperti melihat ibu saya sendiri." Ucapan Rani membuat salah satu staf HR wanita ikut menunduk dengan mata berkaca-kaca. Tak ada yang menyangka hari itu akan menjadi hari yang mengubah banyak hal di gedung ini. Pak Dimas pun menyampaikan sesuatu yang mengejutkan. "Kami mendapat arahan langsung dari Pak Adrian, mulai minggu depan, kamu akan dipindahkan ke divisi sekretariat direksi. Kamu akan menjadi asisten Bunia." Rani terkejut. Saya, Pak." "Ya, ini permintaan langsung dari beliau. Pak Adrian bilang, ia ingin orang-orang yang bisa melihat dengan hati, bukan hanya dengan mata." Rani menutup mulutnya, menahan tangis haru. Ia tak pernah membayangkan bahwa tindakannya hari ini, yang ia anggap biasa saja,
bisa mengubah hidupnya sedrastis ini. Di lantai 15, pintu lift terbuka. Ibu Adrian melangkah perlahan ke ruang direksi. Semua staf menyambut dengan hormat. Beberapa dari mereka bahkan tampak merasa tidak nyaman. Mungkin mereka juga menyaksikan video kejadian di kantin yang sudah mulai menyebar di kalangan internal. Saat Adrian keluar dari ruangannya dan melihat ibunya berdiri di sana, langkahnya terhenti. Wajahnya seketika berubah. Dari tegas dan dingin menjadi terkejut dan penuh emosi. "Ibu?" serunya, sebelum berlari kecil dan memeluk sang ibu erat-erat. "Ibu kangen kamu, nak," ucap Ibu Adrian sambil membelai punggung anaknya. Adrian memejamkan mata, menahan tangis yang tak kuasa ia sembunyikan. "Maafkan Adrian, Bu. Harusnya saya yang pulang lebih sering. Bukan ibu yang datang sejauh ini." Ibu Adrian hanya menggeleng. "Ibu datang bukan karena marah. Ibu cuma mau lihat kamu dan kasih sambal kesukaan kamu." Adrian tertawa kecil dalam pelukan itu. "Ibu masih ingat sambal itu?" "Mana mungkin lupa. Kamu dulu selalu minta dibungkus tiap kali ke Jakarta." Suasana haru memenuhi ruang direksi. Semua pegawai yang menyaksikan dari kejauhan ikut tersenyum. Ada pula yang diam-diam menyeka air mata. Hari itu, satu pelajaran besar diam-diam menyelinap masuk ke hati setiap orang yang bekerja di gedung itu. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan. Apalagi seorang ibu. Tak berselang lama, Adrian memanggil seluruh kepala divisi untuk rapat dadakan. Ia berdiri di tengah ruang rapat, memegang mikrofon dan membuka pembicaraan yang membuat semua peserta menunduk malu. "Hari ini, ibu saya datang secara mendadak. Tapi yang lebih mengejutkan adalah betapa buruknya perlakuan sebagian dari kalian padanya." Tak ada yang berani memandang mata Adrian. "Saya tidak akan sebut nama, tapi saya tahu siapa yang menertawakan, siapa yang merekam, dan siapa yang membentak beliau. CCTV dan rekaman sudah saya lihat," lanjutnya dengan nada yang tak lagi ramah. "Saya tidak mencari siapa yang salah. Tapi saya ingin kalian tahu bahwa jika kalian tidak bisa menghargai ibu saya, seorang wanita tua yang membawa bekal dari kampung, maka kalian tidak pernah pantas bekerja di perusahaan ini." Ruang rapat hening. Bahkan suara AC pun terasa menggema. Adrian melanjutkan, "Saya bangun perusahaan ini dari nol. Dan satu-satunya orang yang percaya saya bisa sukses adalah beliau. Saat saya tidur di lantai karena tak punya kasur, beliau yang menyelimuti saya. Saat saya hampir putus asa, beliau yang berkata, 'Kamu harus lebih kuat dari semua orang yang meremehkanmu.' Dan sekarang, kalian yang saya percaya untuk bekerja bersama saya, malah mempermalukan beliau." Tak ada suara. Hanya rasa bersalah yang menggantung di udara. Adrian mengakhiri rapat dengan satu kalimat. "Mulai hari ini, semua orang akan diuji. Bukan dari seberapa cepat kalian kerja, tapi seberapa besar kalian punya hati." Siang yang panas di luar gedung tidak terasa sama sekali di lantai 15 Hartono Corp. Di ruangan dengan kaca besar yang menyuguhkan pemandangan kota, suasana terasa hangat bukan karena matahari, tapi karena pertemuan yang sudah lama ditunggu. Seorang anak lelaki yang kini menjadi direktur besar, dan ibunya yang sederhana dari desa terpencil. Adrian Hartono, pria yang biasanya tegas, perfeksionis, dan jarang menunjukkan emosi di depan bawahannya, hari itu benar-benar melepaskan semua topengnya. Di dalam ruang kerja pribadinya, ia duduk bersila di lantai, seperti masa kecilnya dulu, membuka bungkusan plastik hitam yang dibawa ibunya dengan penuh kasih. "Astaga, Bu, sambal terasi ini masih sama aromanya," gumam Adrian dengan mata berkaca-kaca. Ibunya tersenyum. Ibu ngulek sendiri, pakai cabai kampung. "Masih ingat? Dulu kamu suka curi sambal sebelum makan, terus ngumpet di belakang pintu." Adrian tertawa kecil. Matanya berkabut. "Mana mungkin saya lupa, Bu." Di meja kecil, terhidang nasi putih,
telur asin buatan sendiri, sambal terasi, dan rempeyek kacang yang sudah ia rindukan bertahun-tahun. Di tengah kesibukan dan jadwal makan malam mahal dengan klien luar negeri, tidak ada satupun makanan yang bisa menandingi ini. Mereka makan bersama, duduk berdua seperti dulu. Tak ada kejaran waktu, tak ada tekanan bisnis, tak ada presentasi. Hanya seorang ibu dan anak, melepas rindu yang tertahan begitu lama. Sementara itu, di lantai bawah, suasana gedung berubah drastis. Kantin yang tadi dipenuhi cemoohan kini sunyi. Video rekaman CCTV yang memperlihatkan bagaimana Ibu Adrian diperlakukan mulai menyebar ke seluruh internal karyawan. HRD telah memeriksa ulang semua footage. Nama-nama mereka yang terekam mengejek dan merekam sedang didata. Banyak pegawai merasa was-was. Ada yang mengunci diri di toilet, ada yang memilih lembur di ruangan meski bukan jam kerja. Sebagian dari mereka bahkan langsung menghapus story yang sudah mereka unggah. Tapi semua sudah terlambat. Tim IT sudah mengunduh seluruh bukti digital. Sore hari, telepon kantor Rani berdering. "Rani, kamu dipanggil ke atas. Ruang direksi," kata suara dari resepsionis lantai 1. Dek. Jantung Rani berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia tidak pernah ke lantai itu kecuali untuk mengantar dokumen. Lantai 15 hanya ditempati oleh jajaran direktur, dan tidak sembarang staf bisa naik ke sana. Dengan tangan dingin, Rani menaiki lift eksekutif. Saat pintu terbuka, ia langsung disambut oleh asistennya Bunia. "Rani, masuk ya. Pak Adrian ingin bicara langsung." Langkahnya masuk ke ruangan itu sangat berat. Tapi saat ia masuk, yang pertama dilihatnya adalah wanita tua itu. Duduk dengan anggun di sofa kulit berwarna coklat tua, mengenakan selendang yang kini terlihat begitu elegan meski lusuh, dan menyambutnya dengan senyum yang sama tulusnya. "Ini dia, gadis baik hati yang tadi bantu ibu," kata Ibu Adrian sambil menepuk tangan Rani. Adrian berdiri dan menghampiri. Kali ini bukan dengan wajah datar seperti biasanya, tapi dengan tatapan hangat yang membuat Rani gugup. "Rani, saya ingin berterima kasih secara pribadi," ucap Adrian. "Pak, saya tidak tahu kalau beliau." "Dan itu yang membuat tindakanmu lebih berarti," potong Adrian. "Kamu percaya pada seseorang yang bahkan tidak kamu kenal, dan kamu tidak ikut-ikutan menghina seperti yang lain. Dunia ini butuh lebih banyak orang seperti kamu." Rani tak kuasa menahan air matanya. Ia menunduk dalam, menggigit bibirnya agar tidak menangis di hadapan direkturnya. "Saya juga dengar kamu yang hubungi sekretaris. Tanpa kamu, mungkin ibu saya masih duduk sendirian di pojok kantin tadi," lanjut Adrian. Suasana ruangan berubah menjadi haru. Ibu Adrian berdiri dan merangkul Rani. "Kamu sudah saya anggap seperti anak sendiri, Nak," bisiknya lirih. "Terima kasih, Bu," ucap Rani pelan. Adrian lalu memberikan satu map kecil pada Rani. Di dalamnya surat pengangkatan sebagai asisten khusus direktur, dengan fasilitas dan gaji yang naik 2 kali lipat. Rani menatap surat itu dengan gemetar. "Mulai besok, kamu kerja langsung di bawah saya dan Bunia," ucap Adrian. Sementara itu, di ruang serbaguna lantai 5, seluruh karyawan dikumpulkan. Panggilan mendadak dari HR membuat mereka tegang. Di depan, Bunia berdiri dengan mata tajam. Beberapa jam lalu, seorang wanita tua masuk ke gedung ini. Tanpa ID. Berpakaian biasa saja. Tapi beliau bukan pengemis. Beliau bukan penyusup. Beliau adalah ibu dari CEO kita, ucap Bunia membuka pembicaraan. Semua ruangan terdiam. "Kami telah melihat rekaman CCTV. Kami tahu siapa saja yang membentak, mengejek, bahkan merekam dan menyebarkan video beliau." Suara ketikan ponsel berhenti. Semua kepala tertunduk. "Pak Adrian tidak akan langsung memecat kalian. Tapi mulai besok, akan ada evaluasi sikap.
Kalian akan ditempatkan di lapangan, berinteraksi dengan masyarakat. Jika setelah itu sikap kalian tidak berubah, jangan harap bisa kembali ke ruangan ber-AC ini. Ada yang menelan ludah keras-keras. Beberapa bahkan mulai meneteskan air mata diam-diam. Bu Nia menambahkan, kita bukan perusahaan yang hanya mengedepankan skill. Kita perusahaan yang dibangun dari hati, dan harus dijalankan dengan hati. Malam harinya, suasana kantor sepi. Tapi di lantai 15, ruangan direksi masih menyala. Adrian masih bersama ibunya. Ia duduk bersandar di pangkuan sang ibu seperti dulu saat ia kecil. Ibu, maafkan Adrian ya. Sibuk terus. Lupa bahwa ibu juga butuh ditemani. Ibunya hanya mengelus kepala anaknya. Kamu nggak salah. Nak, kamu sudah membanggakan ibu. Tapi jangan lupakan dari mana kamu berasal. Adrian mengangguk. Besok, Adrian akan kumpulkan semua staf. Adrian mau mereka tahu bahwa ibu bukan hanya datang sebagai orang tua saya, tapi sebagai guru hidup saya. Sang ibu tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih. Nak, ibu cuma mau lihat kamu bahagia. Dan kalau bisa, lebih banyak orang yang punya hati seperti gadis resepsionis tadi. Adrian tersenyum. Namanya Rani. Dan mulai besok, dia kerja bersama saya. Di luar, lampu kota menyala terang. Tapi di lantai tertinggi Hartono Corp, ada cahaya lain yang lebih besar dari sekadar gemerlap malam. Cahaya kasih sayang, kesederhanaan, dan ketulusan seorang ibu yang selama ini tersembunyi di balik selendang lusuh dan senyum lembutnya. Dan kini, satu gedung telah belajar sesuatu yang tak diajarkan di buku-buku. Bahwa di balik penampilan sederhana bisa tersembunyi kemuliaan yang luar biasa. Pagi itu, suasana di kantin gedung perkantoran masih sama seperti biasanya. Aroma gorengan dan nasi uduk masih menyeruak. Namun ada yang berbeda dari para karyawan. Sejak insiden Bu Yayah dibentak oleh penjaga kantin, kabar mulai menyebar pelan-pelan. Beberapa karyawan mulai menatapnya dengan rasa bersalah, meski tak berani bicara. Namun Bu Yayah tetap seperti biasa, diam, fokus membersihkan meja, dan sesekali tersenyum kecil meski matanya menyimpan kelelahan. Penjaga kantin yang bernama Lilis pun mulai merasa tidak nyaman. Entah kenapa, sejak hari itu, pelanggan di kantin makin sepi. Banyak yang memilih beli makanan di luar. Bahkan Pak Didin dari lantai 5 yang biasanya suka bercanda dengannya, kini hanya menyapa sekilas. Tapi Lilis tetap keras kepala, menganggap semua hanya kebetulan belaka. Hingga siang itu, telepon meja resepsionis berbunyi. Bu, tolong panggilkan Bu Yayah ke lantai 12. Direktur ingin bertemu, ujar suara dari seberang. Seketika, seluruh ruangan resepsionis hening. Siti, sang resepsionis muda, menoleh ke arah Bu Yayah yang tengah mengepel lantai dekat pintu masuk. Dengan ragu, ia mendekat. Bu, ibu dipanggil ke lantai 12, ke ruang direktur, katanya pelan. Bu Yayah menghentikan gerakan tangannya. Ia menatap Siti dengan kening berkerut, seolah berpikir keras apakah ia mendengar dengan benar. Ruang direktur, ulang Bu Yayah. Apa saya salah dengar? Nak. Siti menggeleng, senyum canggung menghiasi wajahnya. Enggak, Bu. Benar. Barusan beliau langsung telepon. Dalam hatinya, Bu Yayah panik. Ia bahkan tak tahu harus naik ke lantai 12 lewat mana. Selama ini ia hanya bekerja di lantai dasar. Tapi ia tetap mengangguk. Kalau begitu, bantu ibu ya. Nak, ibu belum pernah ke atas. Dengan sigap, Siti memandunya ke lift. Sepanjang perjalanan naik, tangan Bu Yayah gemetar. Ia tak tahu apa kesalahannya. Tak ada yang pernah memanggilnya seperti ini. Pikirannya berkecamuk. Apakah ia akan dipecat? Lift berbunyi ketika sampai di lantai 12. Lantai itu mewah.
Jauh berbeda dari lantai-lantai bawah. Lantainya dilapisi karpet, lampunya elegan, dan dindingnya penuh lukisan mahal. Seorang sekretaris menunggu di depan ruangan besar bertuliskan, Direktur Utama PT Garuda Mandiri Investama. "Ibu Yayah?" tanya sang sekretaris. Bu Yayah mengangguk kecil. "Silakan masuk, Bu. Beliau sudah menunggu." Pintu ruangan itu terbuka otomatis. Di dalamnya, seorang pria parubaya dengan jas hitam berdiri menyambut. Rambutnya sedikit memutih, namun wajahnya masih menyimpan harisma. Senyumnya hangat, tapi tatapannya tajam. "Silakan duduk, Bu Yayah," katanya sambil mempersilakan dengan tangan. Bu Yayah menunduk sopan dan duduk dengan gugup. Tangan kasarnya memegang ujung tas kain lusuh yang dibawanya. "Maaf, Pak, kalau Ibu ada salah, tolong jangan pecat Ibu. Ibu akan perbaiki," ucapnya tiba-tiba, membuat sang direktur terkekeh kecil. "Tidak, Bu. Ibu tidak salah. Justru saya ingin minta maaf." Ucapan itu membuat Bu Yayah terperangah. "Saya mendengar kejadian di kantin. Saya tahu Ibu sudah bekerja di sini hampir 12 tahun. Tanpa keluhan, tanpa absen. Bahkan saat hujan lebat sekalipun Ibu tetap datang membersihkan lantai. Tapi selama itu, tidak pernah ada satupun dari kami yang menanyakan kabar Ibu, apalagi menghargai kerja keras Ibu. Itu kesalahan kami," ucap direktur dengan nada tulus. Air mata mulai menggenang di mata Bu Yayah. Tangannya gemetar. Ia tidak menyangka ada orang seperti ini di lantai paling tinggi gedung itu. Saya cuma kerja, Pak. Ibu nggak perlu dihargai. Yang penting bisa makan," jawabnya pelan. "Tidak, Bu. Semua orang pantas dihargai. Dan mulai hari ini, saya ingin Ibu bekerja di bawah pengawasan saya langsung," lanjut sang direktur. Mata Bu Yayah membelalak. "Maksudnya, Pak, saya ingin menjadikan Ibu bagian dari tim kami, bukan sebagai cleaning service lagi. Kami butuh seseorang yang bisa mengurus ruang istirahat karyawan, membimbing staf-staf muda tentang kebersihan, etika, dan disiplin. Gaji Ibu akan saya naikkan. Statusnya pun berubah. Saya akan siapkan seragam baru untuk Ibu." Bu Yayah menutup mulutnya dengan tangan. Ia tak bisa berkata-kata. Dalam hidupnya yang sederhana, tak pernah terlintas ada seseorang yang akan mempercayainya sedemikian rupa. "Kenapa? Kenapa Bapak lakukan ini?" tanyanya lirih. Sang direktur mengambil sebuah foto dari laci mejanya, lalu menyerahkannya. Di dalam foto itu, ada seorang perempuan muda mengenakan seragam cleaning service. Wajahnya berseri. "Itu ibu saya," ucap sang direktur. Bu Yayah menatap foto itu dengan mata berkaca-kaca. "Ibu saya dulu seperti Ibu. Bekerja membersihkan kantor demi menyekolahkan saya. Tanpa beliau, saya bukan siapa-siapa. Ketika saya lihat Ibu di kantin hari itu, saya seperti melihat ibu saya sendiri. Dan saya tidak akan diam saat orang seperti Ibu diperlakukan tidak layak." Butiran air mata mengalir dari pipi keriput Bu Yayah. Ia tak sanggup membendung haru yang membuncah. Di ruangan itu, dunia seolah berhenti sejenak. "Terima kasih, Pak." Ibu tidak tahu harus berkata apa, lirihnya sambil terisak. Sang direktur berdiri dan menghampirinya, lalu meraih tangannya lembut. Cukup dengan terus jadi Ibu Yayah yang kuat dan jujur. Itu sudah lebih dari cukup. Hari itu, saat Bu Yayah turun kembali ke lantai dasar, ia mengenakan senyum yang berbeda. Sebuah senyum penuh harapan dan kepercayaan diri. Ia tidak lagi membawa pel dan ember. Di tangannya kini ada sebuah map berisi surat penugasan baru dan rencana pelatihan. Siti yang melihatnya dari kejauhan langsung menghampiri. "Ibu, kok Ibu kelihatan bahagia sekali?" Bu Yayah menatap gadis muda itu dan tersenyum. Karena hari ini,
Ibu tahu kebaikan itu tidak pernah sia-sia. Dan untuk pertama kalinya, seluruh staf yang melihatnya lewat, berdiri dan menundukkan kepala, memberi hormat kepada wanita yang selama ini tak terlihat, namun diam-diam menyinari seluruh gedung dengan ketulusan yang tak tergantikan. Suasana gedung kantor perusahaan Langgeng Sejahtera, yang biasanya tenang dan sibuk seperti biasa, kini menjadi penuh bisik-bisik. Kabar mengenai Bu Marni yang ternyata bukan orang sembarangan mulai menyebar seperti api yang menjilat tumpukan jerami kering. Semua orang membicarakannya. Ada yang masih tak percaya, ada yang merasa malu pernah mencibir, dan ada pula yang menyesal karena bersikap meremehkan. Namun, di tengah semua bisik-bisik itu, Bu Marni tetap berjalan dengan langkah tenang. Kemeja putih sederhana dan rok hitam panjang yang ia kenakan membuatnya tampak seperti staf biasa. Tapi dari sorot matanya yang tajam namun hangat, ada aura wibawa yang berbeda. Orang-orang yang sebelumnya menyepelekan, kini diam terpaku saat ia lewat. Sementara itu, Lestari, penjaga kantin yang dulu menghina Bu Marni, terus merasa dihantui rasa bersalah. Ia menghindari tatapan siapapun. Setiap kali mendengar suara pintu terbuka atau langkah kaki mendekat, jantungnya berdebar kencang. Rasa takut dan malu menghantui setiap gerak-geriknya. Hari itu, ada undangan rapat mendadak di ruang besar lantai 10, ruangan yang jarang dipakai kecuali untuk acara penting. Seluruh staf dan karyawan diwajibkan hadir. Tidak ada keterangan detail, hanya tertulis, rapat divisi umum dan kepegawaian wajib hadir. Di dalam hati banyak yang bertanya-tanya, apakah ini ada hubungannya dengan Bu Marni? Saat semua orang sudah duduk, suasana ruangan menjadi tegang. Ruangan itu ber-AC sejuk, tapi hawa yang terasa justru menekan. Lampu-lampu terang menerangi barisan kursi. Di bagian depan ruangan, berdiri Pak Ardi, Direktur Operasional. Tapi ada satu kursi kosong di sisi kanannya, dan kursi itu cukup mencolok. Tak lama kemudian, Bu Marni masuk ke dalam ruangan. Tak ada yang bersuara. Bahkan suara bisik pun lenyap. Semua mata tertuju padanya. Ia berjalan perlahan menuju kursi di depan, duduk dengan tenang. Senyum kecil terbit di wajahnya, namun mata itu tetap teduh dan tegas. "Selamat pagi," ucapnya dengan suara jelas namun lembut. "Mungkin sebagian dari kalian belum mengenal saya secara langsung. Nama saya Marni Setiawati. Dulu, saya memang pernah mengabdi sebagai staf di perusahaan ini, sebelum akhirnya memilih mundur demi merawat orang tua saya yang sakit. Hari ini, saya hadir kembali, bukan sebagai tamu, bukan pula sebagai mantan staf, tapi sebagai salah satu pemilik saham mayoritas di perusahaan ini." Suasana ruangan hening total. Beberapa orang terlihat menelan ludah. Beberapa yang dulu bersikap kasar terlihat tertunduk, tak sanggup menatap. Beberapa hari terakhir, saya datang ke kantor ini tanpa identitas. Saya ingin menguji sesuatu yang lebih penting dari sekadar kinerja, yaitu nilai kemanusiaan di dalam struktur organisasi ini. Lanjutnya tenang. Saya ingin tahu apakah di balik seragam, pangkat, dan jabatan, kita masih bisa saling menghargai sebagai sesama manusia. Lestari mulai menangis pelan. Tangisnya bukan karena dimarahi, tapi karena hatinya benar-benar remuk oleh rasa malu dan penyesalan. Ia terisak, tangannya menggenggam erat kain celemeknya. Bu Marni menatapnya sekilas, namun tidak dengan kebencian. Justru tatapan itu seperti pelukan seorang ibu pada anak yang tersesat. "Saya tidak di sini untuk menghukum. Saya di sini untuk mengingatkan," ucap Bu Marni dengan suara pelan namun menyayat hati. "Setiap orang yang masuk ke gedung ini punya cerita, punya perjuangan, dan punya martabat. Tak ada satupun dari kita yang berhak meremehkan siapapun." Pak Ardi yang duduk di sebelahnya hanya bisa mengangguk pelan. Ia sendiri tak menyangka bahwa wanita yang selama ini disangka hanya sekadar pengunjung kantin, ternyata menyimpan sejarah panjang dan peran besar dalam perusahaan itu. "Mulai hari ini," lanjut Bu Marni,
Akan ada evaluasi menyeluruh pada sistem pelayanan dan budaya kerja di lingkungan kita. Termasuk bagaimana staf memperlakukan satu sama lain, dari OB, penjaga kantin, hingga level eksekutif. Semua punya peran. Kemudian, ia berdiri. Saya tidak akan mengungkit siapa yang menghina, siapa yang memandang rendah. Karena saya percaya, perubahan lebih berharga daripada penyesalan. Lestari spontan berdiri dari kursinya. Dengan langkah gontai, ia maju ke depan, kemudian bersimpuh di depan Bu Marni sambil menangis terseduh. "Bu, saya mohon maaf. Saya sungguh tak tahu. Saya menyesal. Saya malu." Ruangan itu seketika diliputi isak tangis. Beberapa karyawan yang sebelumnya ikut menertawakan Bu Marni pun tampak menangis dalam diam. Suasana yang awalnya tegang kini berubah menjadi penuh rasa haru dan penyesalan. Bu Marni menunduk, memegang kedua tangan Lestari, lalu membantunya berdiri. "Kamu manusia, Lestari. Semua manusia pernah salah. Yang penting, jangan ulangi lagi. Dan bantu saya untuk jadi bagian dari perubahan." Lestari mengangguk sambil terus menangis. Pelukan kecil antara keduanya menggetarkan seluruh ruangan. Tak ada yang menyangka bahwa sosok yang mereka abaikan bisa menjadi cermin terbesar dari nilai-nilai yang selama ini dilupakan. Hari itu, satu gedung menjadi saksi bahwa harga diri, kesederhanaan, dan kemanusiaan jauh lebih bernilai daripada jabatan atau harta. Tidak ada pidato berapi-api, tidak ada pemecatan dramatis. Hanya satu kebenaran sederhana yang membuat semua orang diam, merenung, dan menitikkan air mata. Bu Marni lalu berjalan keluar dari ruangan. Tapi bukan lagi sebagai wanita tua yang dihina, melainkan sebagai simbol keteguhan hati dan pembawa cahaya dalam gelapnya arogansi. Kabar bahwa pemilik perusahaan akan datang secara mendadak membuat seluruh kantor heboh bukan main. Seluruh staf sibuk memperbaiki penampilan meja kerja masing-masing. Beberapa bahkan terlihat mondar-mandir membawa setumpuk dokumen, seolah ingin menunjukkan bahwa mereka pekerja keras. Di antara hiruk-pikuk itu, Ibu Sari tetap tenang. Ia duduk di bangku dekat pintu masuk kantin. Seperti biasa, mengenakan pakaian sederhana, selendang coklat tua di bahunya, dan tatapan lembut dari balik keriput yang mulai menebal. Namun hari ini berbeda. Banyak karyawan yang mendadak menyapanya dengan sopan. Bahkan Dika, petugas keamanan yang dulu menghardiknya, kini menghampiri dengan senyum canggung. "Bu, Ibu Sari, mau saya ambilkan teh? Atau air hangat mungkin?" tanyanya. Ibu Sari menoleh, tersenyum kecil. "Tidak usah repot-repot, Nak. Ibu masih bisa berdiri sendiri. Alhamdulillah." Dika mengangguk, lalu menunduk, merasa malu atas perlakuan kasarnya di masa lalu. Sementara itu, Linda, sang penjaga kantin, sejak semalam tidak bisa tidur. Sejak kejadian terakhir di mana ia tahu dari desas-desus bahwa Ibu Sari bukan wanita biasa, hatinya dipenuhi kegelisahan. Ia melihat banyak staf bagian atas yang mulai gelisah ketika tahu nama belakang yang sama antara Nyonya Sari dengan pemilik gedung ini, Sariwati. Namun, tak ada yang berani bertanya langsung. Hingga hari ini, semua akan terjawab. Jam menunjukkan pukul 10 pagi saat suara mobil mewah berhenti di depan gedung. Semua karyawan berdiri di sepanjang koridor utama. Pak Herman, manajer gedung, berdiri dengan tangan sedikit gemetar sambil memegangi jasnya. Pintu lift terbuka. Seorang pria parubaya dengan setelan jas hitam elegan melangkah keluar lebih dulu, lalu memberi aba-aba sopan ke arah belakang. Dan muncullah seorang wanita tua yang mereka kenal. Semua mata membelalak. Itu Ibu Sari, bisik salah satu staf kerekan di sampingnya. Tak salah lagi, wanita tua yang selalu mereka pandang sebelah mata, yang tiap pagi duduk di bangku kantin dengan roti dan air hangat, kini berdiri dengan anggun mengenakan kebaya modern berwarna krem keemasan.
Meski usia terlihat jelas di raut wajahnya, namun kini aura wibawa memancar dari sorot matanya yang teduh. Linda terperangah. Ia berdiri kaku di balik konter kantin. Tenggorokannya tercekat. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Ibu Sari melangkah perlahan, diapit oleh pria bersetelan jas dan beberapa staf eksekutif lainnya. Semua mata mengikuti langkahnya. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Bahkan Dika hanya bisa menatap tanpa kata. Wajahnya pucat pasi. Sesampainya di lobi, Pak Herman menyambut dengan tubuh sedikit membungkuk. "Selamat datang kembali, Ibu Sariwati." Dan seketika, semuanya runtuh. Karyawan yang mendengar nama lengkap itu menahan napas. Mereka saling pandang, mencoba mencocokkan nama itu dengan wajah yang selama ini mereka remehkan. Ya, wanita tua itu adalah pemilik gedung ini. Pemilik saham mayoritas dari PT Arwana Gria Group. Dialah sosok di balik jaringan properti besar yang selama ini hanya dikenal lewat tanda tangan dan memo manajemen tertutup. Semua langsung menunduk. Ibu Sari menatap satu persatu mereka, lalu tersenyum. "Berdirilah," katanya lembut. "Hari ini saya tidak datang untuk memarahi siapapun, tapi saya ingin bercerita sedikit." Semua menjadi tegang. Ruangan itu sunyi, hanya suara AC yang terdengar samar. "Dulu, saya membangun perusahaan ini dari bawah. Jualan gorengan, keliling dari pasar ke pasar, sambil menggendong anak saya yang masih balita. Saya pernah dihina, ditolak, dipukul bahkan diusir dari toko karena dianggap pengganggu. Tapi saya tetap senyum. Karena saya percaya, orang yang menghina bukan berarti lebih tinggi, hanya sedang lupa cara menjadi manusia." Ibu Sari melangkah pelan ke arah kantin. Ia berdiri tepat di depan Linda, yang kini tubuhnya gemetar. Mata Ibu Sari menatapnya, namun tak ada amarah di sana. "Saya tidak marah atas apa yang kamu lakukan. Tapi saya ingin bertanya, apakah kamu puas ketika mengusir saya dulu?" Linda menangis. Ia berlutut tanpa bisa menahan rasa bersalah. Saya minta maaf. Bu, saya tidak tahu." "Betul, kamu tidak tahu. Tapi apakah kalau kamu tahu aku pemilik gedung ini, baru kamu akan bersikap baik? Haruskan seseorang kaya dulu baru dihormati?" Tangis Linda pecah. Suasana menjadi semakin sunyi. Ibu Sari berbalik menghadap semua staf. "Di gedung ini, saya ingin kita belajar sesuatu. Hormatilah orang, siapapun itu. Entah dia tukang sapu, penjaga parkir, atau wanita tua peminum teh panas. Karena nilai seseorang bukan di pakaiannya, tapi di hatinya." Tak ada suara. Semua mata berkaca-kaca. Ibu Sari menepuk tangan pelan. "Mulai minggu depan, saya akan datang lebih sering ke sini. Bukan sebagai pemilik, tapi sebagai ibu, sebagai teman, sebagai orang yang ingin melihat apakah kalian bisa menjadi manusia yang lebih baik." Kemudian ia mengangguk ke arah Pak Herman dan berkata, "Acara peresmian lantai 15 tetap jalan siang ini. Tapi tolong siapkan juga satu ruangan untuk program pelatihan moral dan etika kerja. Kita mulai dari sini." Pak Herman mengangguk cepat. Siang itu, seluruh kantor sunyi. Bukan karena takut, tapi karena hati mereka diguncang. Sosok yang mereka remehkan ternyata pemilik segalanya. Namun bukan kekuasaan yang membuat semua diam, melainkan kebaikan hatinya. Linda memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sore itu juga, lalu datang ke Ibu Sari untuk berpamitan secara langsung. "Apa saya boleh tetap membantu di tempat ibu yang lain? Bukan sebagai pegawai, tapi sebagai orang yang ingin belajar jadi manusia." Ibu Sari menatapnya, tersenyum, lalu mengangguk pelan. "Tentu. Selamat datang." Dan sejak hari itu, seluruh isi gedung tak lagi sama. Mereka tak hanya bekerja, mereka belajar menjadi manusia.
Hari itu menjadi awal yang baru, bukan hanya bagi Bu Lastri, tetapi juga bagi seluruh penghuni gedung perkantoran itu. Suasana kantin yang dulunya penuh cibiran, kasak-kusuk, dan tawa merendahkan, kini berganti menjadi ruang yang syarat makna, malu, dan hormat. Bu Lastri masuk ke kantor pusat manajemen gedung mengenakan setelan sederhana, namun rapi dan berkelas. Ia tidak lagi membawa keranjang berisi kue dan gorengan. Kali ini, ia membawa proposal restrukturisasi sosial yang ia siapkan semalam, dibantu oleh anaknya, Reno, dan tim profesionalnya dari Yayasan Nurjati, yayasan yang ia dirikan diam-diam sejak 5 tahun lalu, untuk memberdayakan para wanita lansia dan orang-orang marginal di kota itu. Kedatangannya bukan untuk membalas dendam, bukan pula untuk menunjukkan kekuasaan. Ia datang membawa perubahan. Di aula utama gedung, diadakan acara penghargaan yang tak biasa. Pihak yayasan yang diketuai oleh Bu Lastri bekerja sama dengan pengelola gedung dan HR dari berbagai perusahaan dalam kompleks itu. Mereka mengumumkan program Karyawan Peduli Kemanusiaan, di mana setiap perusahaan akan diminta membuat satu program sosial internal yang melibatkan seluruh karyawan, dari level terbawah hingga puncak pimpinan. Bu Lastri berdiri di panggung. Suaranya tetap lembut, namun kini setiap kata terdengar seperti ketukan palu ke dalam hati masing-masing yang hadir. Saya tidak pernah menuntut balasan apapun atas hinaan. Tapi saya percaya, tidak ada satupun pekerjaan yang hina, kecuali jika niat kita memang ingin menyakiti. Saya berdiri di sini bukan sebagai orang yang lebih tinggi dari kalian, tapi sebagai ibu, sebagai manusia yang hanya ingin mengingatkan. Hargailah, sebelum kalian kehilangan kesempatan untuk menyesal. Semua terdiam. Tak ada suara, tak ada tepuk tangan awalnya. Tapi kemudian, dari deretan belakang, Reno berdiri, lalu disusul oleh manajer kantor lantai 5 yang pernah menertawakan ibunya. Lalu satu persatu dari mereka berdiri. Tak sedikit yang meneteskan air mata. Wati, penjaga kantin yang dulu paling kasar kepada Bu Lastri, kini berdiri sambil menangis. Ia menghampiri panggung, bersimpuh di depan Bu Lastri. Saya minta maaf, Bu. Saya salah. Saya terlalu sombong, terlalu cepat menilai. Maafkan saya. Bu Lastri menahan air mata. Ia memegang pundak Wati dan membantunya berdiri. Kesalahan hanya jadi luka kalau tidak diakui. Tapi kalau kamu mau berubah, kamu sudah lebih mulia dari yang pernah menyakitiku. Seminggu kemudian, Bu Lastri diangkat sebagai Dewan Kehormatan Sosial oleh komunitas pengusaha kota. Kisahnya dimuat di berbagai media lokal. Beberapa wartawan mewawancarainya, namun ia selalu menolak untuk tampil mewah. Kalau ingin tahu siapa saya, lihatlah apa yang saya lakukan, bukan apa yang saya pakai, jawabnya dalam salah satu wawancara radio. Sementara itu, kantin di gedung itu berubah nama menjadi Kantin Lastri. Di bawah Yayasan Bu Lastri, kantin kini dikelola oleh para janda tua dan ibu tunggal yang diberi pelatihan bisnis dan layanan pelanggan. Hasil keuntungan dari kantin itu, sebagian besar digunakan untuk membiayai sekolah anak-anak dari keluarga tak mampu di sekitar Jakarta. Bu Lastri tetap sederhana. Ia memilih tinggal di rumah lamanya, masih naik angkutan umum, dan sesekali datang ke kantin bukan sebagai pemilik, tapi sebagai pengunjung yang duduk diam di pojokan, memperhatikan dan tersenyum pada kehidupan yang kini tumbuh lebih indah karena luka yang dulu ia terima. Tamat.